Dapur Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah itu mengampuni karena aku, karena umatku, karena nabinya Kanjeng Nabi, sehingga umatnya ini dimaafkan. An umatil khoto'ah, yaitu Allah mengampuni atas kelembutannya umatku karena aku. Maksudnya kelembutan yang mana, kesalahan yang mana? Yaitu al-khoto'ah ditafsiri kesalahan yang mana? Kesalahan ini sesuatu yang tidak disengaja, yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, tetapi diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah SAW bersama. Karena apa? Karena Rasulullah SAW. Contohnya, sesuatu kesalahan apabila kita memakan sesuatu, seandainya tak makil ini nggawa bontotan, kalau saling nggawa bontotan, dan pas bontotan ini keliru dipangan kulo, seandainya bontotan ini pak makil tak pangan aku, maka ini hukumnya ialah tidak ada dosa, karena kelembutan ini tidak ada dosa, tetapi akibat suatu hukum tetap dilaksanakan bagi umatnya Rasulullah. Akibat suatu hukum apa? Yaitu untuk supaya diijoli dan minta itu kepada yang punya. Adapun dosanya tidak ada dosa. Tidak seperti umat yang dahulu, al-khoto'. Umat-umat dahulu walaupun lupa, maka tetap dosa. Ini ada keberkahan daripada Rasulullah. Contoh lagi seperti ketika sholat. Sholat ini menghadap daripada wajibnya, termasuk rukunnya menghadap ke kiblat. Ternyata dalam sholatnya menghadap selain kiblat. Karena dia tidak tahu, maka hukumnya ini tidak ada dosa baginya. Tetapi ketika dia tahu, berkewajiban untuk mengulangi daripada sholatnya. Jadi hukum daripada akibat yang dilaksanakan, tetapi dosa tidak ada bagi umatnya Rasulullah karena khoto'ah, karena kelembutan yang tidak disengaja ini. Tidak seperti umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu ini walaupun tidak disengaja, umat-umat kaum Yahudi dulu, tetap hukumnya mendapat dosa dari Allah SWT. Seperti waduk kiblat tadi. Wanisyana lan lali, lupa, seperti contoh puasa di bulan Ramadan, siang-siang lupa dari makan satu piring. Ini hukumnya tidak dosa. Hukumnya tidak dosa, tetap meneruskan daripada puasanya. Karena nisyan, lupa daripada lupa yang diberikan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa moro-moro mangan ngopi di waktu siang, tapi dalam keadaan lupa. Kalau disengaja, ini hukumnya dosa besar. Ya seperti tadi sholat kok madhepe selain kiblat, kalau disengaja dosa besar hukumnya. Tetapi tidak sengaja, hukumnya tidak ada dosa baginya. Tetapi kalau tahu, maka disuruh untuk mengulangi sholatnya. Begitu juga nisyan. Ketika nisyan ini memang dia lupa, ketika di bulan puasa lupa sehingga makan, nah ini hukumnya tidak ada dosa bagi umatnya Rasulullah SAW. Wa mastukrihu wa malan barang ustukrihu kang den seron kang den paksa sapa man ing atase perkara. Dan sesuatu yang mana ini dipaksa, ini pun tidak ada dosa baginya. Contohnya zaman sahabatnya Rasulullah SAW. Zaman sahabatnya Rasulullah ini ketika pertama daripada masuk Islam, ini banyak yang dimusuhi daripada kafir, termasuk daripada keluarganya Ammar, sahabat Yasir dan Sumayyah. Ini satu keluarga. Suatu saat ini dia dipaksa. Yang pertama siapa? Yasir, ayahnya, sahabat Yasir. Sudah dirantai, dia disuruh mengucapkan daripada kata-kata kafir, istilahnya keluar daripada Islam. Lisannya tetap mengucapkan akhadun. Kalau kamu tetap begitu akan kubunuh kau. Maka Sayyidina sahabat Yasir dibunuh oleh orang kafir. Begitu juga istrinya Sumayyah tetap lisannya mengucapkan ahad, satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada pertama perempuan yang mati dalam keadaan syahid, sahabatnya Rasulullah ialah Sayyidah sahabat perempuan, yaitu Sumayyah, mati dalam keadaan menjaga daripada akidah.
juga ini. Terus yang terakhir anaknya yaitu Ammar. Ammar ini bapakmu tidak mau mengatakan sesuatu kafir, ibumu juga tidak mau, kubunuh kedua-duanya. Tinggal kamu ini. Kamu mau keluar dari Islam enggak? Kalau tidak mau kubunuh juga kau. Orang-orang kafir. Akhirnya dia itu mengucapkan lisannya dengan kata-kata yang kafir. Sesampai itu terus dilepas. Setelah dilepas, sahabat Ammar ini datang kepada Rasulullah SAW. Dia menceritakan tentang keadaannya, tentang ibunya, tentang ayahnya, dan menceritakan tentang apa yang telah diucapkan kepada orang kafir tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, ketika hatimu tetap akidah kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada dosa bagimu. Nah ini maksudnya bahwa mas uridu alaihi, ketika dia dipaksa dalam keadaan dipaksa, lisan ini boleh mengatakan, karena membahayakan dirinya, mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang menjadi hakikat hatinya. Nah ini adalah untuk atau bagi daripada umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus kepada umatnya Rasulullah. Kalau umat terdahulu tidak ada, umat terdahulu itu tidak ada yang namanya khoto awanisya. Ketika dia luput, ketika dia lupa, maka hukumnya tetap dosa. Bahkan umat-umat dahulu ini taubat ketika dia murtad keluar daripada agama tauhid, dia tak bertaubat, maka taubatnya ini dengan cara bunuh diri. Orang-orang dahulu seperti itu. Kalau umatnya Rasulullah bertaubat dengan cara apa? Berhenti daripada maksiat, menggetuni maksiatnya, dan niat tidak akan mengulangi daripada perbuatannya itu. Itu cukup umatnya Rasulullah. Tapi umat-umat terdahulu lain. Begitu juga daripada hukum-hukum yang dahulu. Hukum-hukum dahulu ketika istrinya itu khaid, itu suami tidak boleh tidur di rumah, tapi di luar rumah. Tapi bagi umatnya Rasulullah boleh tidur di rumah asal tidak bersekamar. Ini adalah khusus bagi umatnya Rasulullah. Begitu juga umatnya Rasulullah dikhususkan semuanya adalah tempat sujud. Dimanapun yang penting tidak tempat najis, maka kita boleh untuk sholat, untuk sujud kepada Allah. Tapi umat-umat terdahulu khusus di tempat sujud, khusus seperti sekarang musola, khusus di musola tidak boleh. Nah ini umat-umat dahulu. Maka ada beberapa itu 13 daripada keutamaannya menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sedikit mudah-mudahan manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتب علينا توبة توجي لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي